Bangga bersarung mangga. Wa ya man albasa awliya'ahu malabisa haibatihi. Wahai zat yang telah mengenakan kepada para kekasih-kekasihnya adalah baju wibawanya Allah. Baju wibawanya Allah itu apa? Para kekasih-kekasih Allah itu telah dijubai, dikasih pakaian oleh Allah dengan pakaian wibawa Allah. Wibawa Allah itu pakaian kebesaran, maksudnya sehingga kalau sudah menjadi kekasih Allah, kalau sudah seorang hamba menjadi kekasih Allah, Allah jadikan siapapun akan memandang dia, melihat dia, memuliakan dia tanpa syarat. Bukan syaratnya dia pakai mobil mewah, bukan. Bukan syaratnya dia harus punya tahta sehingga orang menghormati dia. Oh tidak. Bisa jadi dia adalah seorang yang compang-camping dengan kesederhanaannya, badannya pun juga tidak keker, bahkan kalau kita dorong pun akan roboh. Tapi ternyata karena Allah telah kenakan kepadanya pakaian wibawa Allah sebagai kasih Allah, maka lihat orang memandangnya dengan pandangan hormat, pandangan kasih, pandangan cinta. Ini adalah terjadi pada kekasih-kekasih Allah. Seperti pada zaman salah satu cucu baginda Nabi, Imam Ali Zainal Abidin, secara fisik bukan sebagai orang yang, tapi di saat masuk satu tempat orang minggir, Allah berikan hebah kepadanya, dibawa. Sehingga kalau sini para kekasih Allah, akan tapi di saat ada orang punya wibawa, tidak zaman dia adalah kekasih Allah, wibawa orang dihormati dan sebagainya, bukan. Gambarannya bahwasanya kalau sudah orang itu dicintai oleh Allah, bukankah dalam hadis qudsi Allah sudah berfirman, seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan faraid, kemudian dia tambah bin nawafil, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, akan aku menjadi matanya untuk melihat, aku akan menjadi tangannya untuk memukul, untuk beraktivitas, aku akan menjadi kakinya untuk melangkah. Apa makna Allah menjadi matanya? Apa makna Allah menjadi lesannya, telinganya? Apa makna Allah menjadi tangannya? Apa makna Allah menjadi kakinya? Bukan Allah jadi mata dan tangan. Oh tidak. Artinya tangannya akan digunakan tentu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Pandangannya akan dijaga oleh Allah. Para kekasih Allah adalah mahfud, terjaga, sehingga susah melihat yang dimurkai oleh Allah. Sehingga mungkin kalau kita sederhanakan tanda kekasih Allah itu, atau tanda orang yang dicintai oleh Allah, seperti yang sering kami sampaikan, ini termasuk catatan hikmah kami, adalah tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya ia melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan kejahatan biarpun sudah direncanakan. Itu para kekasih Allah pandangannya. Jadi mau melakukan maksiat susah. Memang mereka tidak maksum seperti para nabi, sehingga dikatakan para kekasih Allah itu mahfud, terjaga. Tapi mungkin melakukan dosa, bukan seperti nabi yang maksum, terjaga dari dosa. Sehingga dikatakan bahwa kama annal anbiya'a ma'sumuna fa innal awliya'a mahfudun. Para anbiya itu maksum iya, tapi para wali dijaga oleh Allah. Susah melakukan maksiatan. Kalaupun kepleset dalam maksiat gegas kembali, maka nggak ada wali yang melakukan kemungkaran sampai tidak tobat. Kalaupun kepleset seorang wali langsung bergegas, nggak ada orang wali bangga dengan kemungkaran. Baik, kita langsung lanjutkan. Faqamu bi'izzatihi musta'izzin. Sehingga orang kalau sudah dikenakan kepadanya baju kebesaran, baju wibawa Allah, baju kemuliaan Allah, maka sesungguhnya lihat, faqamu bi'izzatihi, maka di saat dia bangkit dalam segala aktivitasnya adalah bi'izzatihi, dengan kemuliaan Allah, mulia dengan Allah. La izzata illa billahi, orang tidak akan mulia kecuali dengan Allah. Ada wibawa. Dan seorang muslim harus merasa bahwasanya dia adalah mulia karena Allah, bukan karena tahtanya, bukan karena kekayaannya. Sehingga biarpun mungkin dia seorang fakir, dia tidak akan rendah di saat duduk dengan orang kaya, karena dia tidak pernah tergiur dengan kekayaannya. Bahkan dia mengerti, Nabi bersabda, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu tadhhaba an thulutsai dinihi. Jika ada orang tawadhu, tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya runtuh. Sehingga Rib'i seorang tua
yang mengendarai keledai dengan tongkat yang jalannya setengah compang-camping, setengah tertatih-tatih baju compang-camping, datang kepada seorang pembesar, Rustum, seorang pembesar yang mendengar tentang Islam tapi belum masuk Islam. Ini orang datang, Rib'i ini datang, dia merasa mulia dengan Allah bukan dengan tahtanya. Saya ingin menghadap kepada Rasul, saya ingin menghadap pada pimpinanmu, kepada rajamu, kepada sultanmu, kepada rajamu. Punggawa kerajaan menganggap sepele orang kayak ini. Kalau manggil sudah biarinlah, tanya aja ke raja, boleh enggak? Oh boleh masuk. Orang gimana? Orang yang kecil, kerempeng, tendang, terbang. Suruh masuk. Masuk dia. Tidak ada gentar. Yang lain rakyatnya jalan dengan kesot, tapi dia jalan berdiri dengan keagungan Islam dia. Setelah itu duduk di samping raja, di samping Rustum, di samping pembesar. Ditanya, siapa kamu? Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Bukan utusan Muhammad, utusan-utusannya Nabi Muhammad. Karena dia tidak ada menambahin. Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad sudah didengar oleh Rustum, raja, oleh pembesar ini. Nabi Muhammad punya utusan, ini utusannya. Utusan-utusannya Nabi Muhammad saja beraninya kayak begini, sudah krempeng ngadep ke saya gagah begini, langsung ada wibawa dalam dirinya. Bagaimana tentang utusan Muhammad? Bagaimana dengan Muhammadnya? Makanya kalau atas nama Islam jangan krempeng. Islam wibawa dong, gitu. Harus begitu. Atas nama Islam kayak orang mungkin badan kecil seperti si Rib'i, tapi dia merasa mulia dengan Islam, tidak bisa direndahkan dengan harta, tidak bisa direndahkan dengan tawaran tahta, nggak bisa dibeli, karena dia merasa mulia dengan Islam. Gemeteran dia mikir nih, ini utusan-utusannya Nabi Muhammad, bukan utusannya Muhammad, bukan Nabi Muhammad, utusannya Nabi Muhammad, bukan utusan-utusannya. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia, agar merasa menjadi budaknya yang punya manusia. Kaget. Sementara dia memperbudak manusia. Kurang lebihnya semacam itu. Artinya kalau sudah orang merasa ini musta'izina, merasa dia terus kalau mencari kemuliaan hanya dengan Allah Jalla Jalaluh, sehingga wibawa dia, kefakirannya tidak akan menjadikan dia rendah, sehingga tidak bisa dibeli dia, karena dia mulia dengan Allah. Alangkah rendahnya kalau sudah orang dibeli, imannya dibeli, kebijakannya dibeli, ide-idenya bisa dibeli dan ditawar, tidak punya pendirian. Oh tidak, Islam harus merasa mulia dengan Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.